jadi pejabat Pak Imam? Karena saya tidak mau jadi alat boneka negara. Dia ditawari jabatan tapi malah masuk penjara. Seorang ulama besar yang menolak jadi pejabat. Kamu nolak jabatan, mungkin cuma dipecat, tapi beliau dicambuk. Bayangkan kamu dipaksa jadi pejabat. Hah, nolak. Siap-siap saja masuk penjara. Ulama ini lebih pilih cambukan daripada ikut perintah. Dia punya ilmu luar biasa, tapi dia tidak mau jadi alat penguasa. Gajinya besar, jabatannya tinggi, tapi dia berkata tidak. Teman-teman Mazhab Talk, podcast hari ini kita akan membahas tokoh sejarah yang paling keren di dunia Islam. Siapa tuh? Imam TikTok. Bukan, imam ini imam yang nolak jabatan tapi malah masuk penjara. Kira-kira kenapa ya? Padahal dia itu ulama yang berpengaruh, tapi hidupnya justru penuh dengan tekanan politik. Kalau semua orang merebutkan kekuasaan, namun Imam Hanafi justru menolaknya. Oh, Imam Hanafi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para santaiers dimanapun kalian berada. Siap-siap karena kali ini podcast Mazhab Talk. Di sini kita bakal ngobrolin episode yang bikin iman auto upgrade dan wawasan auto melebar. Karena kali ini kita bakal bedah kisah seorang tokoh yang inspiratif banget, seorang ulama dan juga pedagang sukses yang jejaknya abadi jadi mazhab terbesar di dunia Islam. Penasaran siapa? Tetap bersama kami, mahasiswa Hukum Keluarga Islam Universitas Nahdlatul Ulama, bareng aku Intan dan tentunya ada sahabat-sahabat ngobrolku nih. Halo Kak Ririn, Dinda dan Bang Tama. Halo. Halo. Sebelum kita mulai, mungkin kita bisa kenalan dulu ya. Kita pesan dari sebelah kanan aku dulu. Halo sobat, perkenalkan sebelumnya nama aku Ririn. Dan nama aku Dinda. Dan perkenalkan sahabat, nama aku Rifki Pratama Juliansa. Wah, Oke, kita udah kenalan nih. Di samping aku ada Kak Ririn, Kak Dinda, dan Bang Tama. Kali ini kita mau bahas apa tadi? Mazhab Talk. Mazhab Talk ya. Siapa sih hari ini kita bakal ngebahas imam apa sih gitu. Oke, kita mulai dari latar belakang mungkin ya. Aku mau nanya nih Kak Ririn. Emang dulu itu pas Imam Hanafi masih hidup atau Imam Abu Hanifah masih hidup, kondisi dunia Islam pada saat itu tuh kayak gimana tuh Kak? Oke, jadi gini, Imam Abu Hanifah itu lahir sekitar 80 Hijriah atau sekitar 699 Masehi di Kufah, Irak. Nah, pada waktu itu dunia Islam itu ada di bawah kekuasaan dinasti Umayyah. Nah, politik itu pada saat itu lagi panas-panasnya, juga banyak pemberontakan, pergolakan, dan gesekan antar golongan. Tapi justru disitulah ilmu pengetahuan dan fikih Islam mulai menyebar luas dan berkembang luar biasa. Oh begitu Kak Ririn. Jadi meskipun zaman lagi gonjang-ganjing, justru lahir banyak ulama besar ya Kak Ririn. Betul, dan Kufah tempat beliau tinggal itu termasuk kota ilmu. Nah, banyak nih sahabat Nabi yang di sana setelah wafatnya Rasulullah. Oke, tadi kan kita udah bahas latar belakang masalah beliau nih. Terus tapi kita belum tahu nih biografi beliau, lahir di mana, meninggal di mana, dan beliau ini sebenarnya siapa sih gitu. Boleh tahu gak nih Imam Hanafi itu siapa sih Kak Dinda? Boleh banget. Jadi kalian harus tahu ya Imam Hanafi itu siapa sih. Nah, sebelum kalian tahu, kalian harus tahu juga nih Imam Abu Hanifah ini nama aslinya siapa? Tahu nggak? Nggak tahu. Siapa tuh Kak? Jadi Imam Abu Hanifah ini bernama lengkapnya Nu'man bin Thabit bin Ju'ta. Ya. Nah, beliau ini lahir di Kufah pada tahun 699 Masehi dan beliau meninggal ataupun wafat ya pada tahun 767 Masehi di Baghdad. Nah, yang uniknya itu beliau ini gak cuman ulama, ya beliau ini juga punya bisnis loh. Mau tahu apa bisnisnya? Apa tuh? Kak? Nah, bisnis beliau itu pedagang kain yang sangat sukses. Keren banget. Pedagang kain tapi sukses. Iya, betul banget. Udah jadi ulama, pembisnis juga. Keren kan? Keren. Nah, Gokil sih.
Nah, beliau ini dijuluki sebagai Al-Imam Al-Azam atau bisa disebut imam terbesar ataupun imam besar ya. Nah, kenapa sih dikatakan Al-Imam Al-Azam itu? Nah, beliau itu memiliki ilmu yang sangat dalam dan akhlaknya ini akhlak yang mulia. Dan beliau juga pendiri mazhab Hanafi. Nah, Yang salah satu dari 4 mazhab itu. betul banget. Imam Hanafi, terus Ya. Imam apa? Imam Maliki, ya. Yang ketiga Imam Syafi'i. Dan Betul. Imam Hambali kan. Ya. Imam Hanafi, oh alah. Jadi Abu Hanifah ini salah satu dari mazhab Hanafi, ya. Iya. Nah, menariknya juga nih, beliau ini pengikutnya ini banyak juga loh. Mazhab Hanafi ini banyak pengikutnya di salah satunya beberapa negara, ada di Turki, Asia Tengah. Bahkan di India pun mazhabnya masih menganut mazhab Hanafi. Ya. Oke guys, berarti Imam Hanafi ini atau Imam Abu Hanifah ini seorang pendiri mazhab Hanafi yang di antara 4 mazhab tersebut gitu kan. Dan beliau ini dijuluki Al-Imam Al-Azam atau imam terbesar karena ilmunya, akhlaknya gitu kan. Nah, yang paling aku heran ya gitu, maksudnya kayak paling takjub gitu. Berarti Imam Hanafi ini semacam anak bisnis yang menjadi ulama ya? Iya, betul banget. Nah, beliau ini tuh gak main-main loh. Beliau ini belajar langsung. Nah, beliau memiliki guru yang bernama itu Hamad bin Abi Sulaiman. Itu guru beliau. Nah, dan bahkan beliau juga pernah bertemu dengan beberapa tabi'in. Nah, dan murid-muridnya juga sangat hebat. Kalian tahu nggak murid-murid Imam Hanifah siapa? Siapa tuh? Siapa tuh Kak? Gak tahu. Coba dong sebutin, kasih tahu nih ke Teman-teman kan, iya. Jadi kalian nggak tahu kan? Nah, aku kasih tahu. Muridnya itu ada 2. Yang pertama itu Abu Yusuf dan Muhammad Al-Syaibani. Nah, itulah murid dari Imam Abu Hanifah. Nah, mereka berdua ini yang nantinya ini menyebarluaskan mazhab Hanafi di seluruh dunia Islam. Katanya beliau juga pernah menolak jabatan hakim ya Bang Tama ya? Oh iya, betul sekali Kak Intan. Perlu teman-teman mahasiswa ketahui, beliau itu menolak jabatan kodi yang ditawarkan oleh Khalifah Al-Mansur ternyata, karena merasa nggak mau mengandalkan prinsip keadilan, dan karena itu beliau malah dipenjara dan wafat dalam kondisi seperti itu. Jadi perlu teman-teman ketahui, independensinya Imam Abu Hanifah ini sangat tinggi, loyalitasnya terhadap perkembangan di dunia Islam ini. Jadi kalau menurut saya pembahasan mazhab talk ini sangat menarik nih yang digagas oleh teman-teman mahasiswa, khususnya di prodi hukum keluarga Islam. Oh, jadi beliau ini menolak menjadi jabatan hakim ataupun kodi dan lebih memilih dipenjara sampai mati di tempat gitu ya Bang Tama? Betul sekali Kak Intan. Wah, tapi kira-kira meninggalnya ini di usia berapa tuh? Di usia 68 tahun Kak Intan meninggalnya. gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita nanya antara tentang fikihnya, tentang mazhab dan metodenya gitu kan. Oke, sekarang kita masuk ke fikihnya. Apa sih yang bikin mazhab Hanafi ini berbeda tuh Kak Ririn? Oke, jadi ada banyak perbedaan, dan salah satu perbedaan utama itu terletak pada metodologi dan filosofi yang digunakannya. Nah, kalau nggak salah tuh ada 5 ya. Jadi yang pertama itu ada penekanan pada ro'yu. Nah, yang kedua itu ada penggunaan istisan. Yang ketiga ada metodologi kolektif. Juga yang tadi yang 3 ya. Yang keempat ada fokus pada prinsip universal, dan yang kelima perhatian pada realitas sosial. Oke. Nah, ini kan dari Ririn nih, aku pengen dengarnya dari Bang Tama tuh gimana dan Kak Didan tuh gimana gitu. Oh iya ya. Nah, jadi memang mazhab Imam Hanafi ini teman-teman mahasiswa dikenal dengan pendekatan ro'yu dan qiyas seperti yang dikatakan oleh Kak Ririn tadi ya, gitu Kak Intan. Artinya Imam Hanafi ini sangat rasional dalam menjalankan metode berpikir gitu. Lalu di sini juga dikatakan dalam mengambil hukum
tetap berdasarkan Al-Quran dan hadis gitu. Jadi kalau nggak ada dalil langsung, beliau pakai analogi yang masuk akal dan relevan. Itulah yang biasa kita sebut saat ini, hari ini pakai kata-kata intelektualitas kita, yaitu adalah rasional gitu Kak Intan. Itu sebenarnya tercipta dari Imam Hanafi ya? Betul, keren sekali kan? Baru tahu. Beliau ini sangat ini ya. Iya. Oke, sekarang Kak Dinda nih, boleh Kak Coba Dinda. Kak Dinda, gimana nih pendapatnya? Nah, itulah kenapa sih mazhab ini tuh cocok di kalangan masyarakat yang sangat kompleks. Nah, makanya sampai sekarang ini mazhab Hanafi ini dianut luas seperti di Turki, di Asia Tengah, Pakistan, di India, bahkan sebagian Indonesia juga ada yang menganut mazhab Hanafi ini loh. Oh gitu. Tapi Bang Tama, aku mau nanya nih, kenapa Imam Hanafi ini ya, atau mazhab Hanafi ini bisa menyebar luas gitu sampai ke Asia Tengah, India ataupun Ottoman? Oke. Karena pada dasarnya setelah Imam Hanafi wafat, murid-muridnya ini seperti tadi yang disebutkan oleh Kak Dinda ya, Abu Yusuf dan Muhammad Asy-Syaibani ini mempunyai peran penting ternyata teman-teman mahasiswa. Nah, menyebarkan ajaran beliau di Asia Tengah hingga ke India dan Ottoman tadi gitu. Nah, lewat apa sih sebetulnya yang harus kita ketahui itu? Nah, menyebarnya itu melalui lewat jalur perdagangan dan kerajaan Samaniyah yang mengadopsinya gitu. Di India itu perlu diketahui juga awalnya dibawa pedagang, terus diperkuat oleh salah satu tokoh yang sangat berpengaruh ya dalam dunia Islam juga, yang bernama Mahmud dari Ghazani dan Kesultanan Delhi yang ada di India gitu, yang menjadikannya mazhab resmi gitu. Nah, perlu ketahui juga paling besar di Kekaisaran Ottoman ini yang menjadikan mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi negara dan mengkodifikasinya menjadi Mekel di abad ke-19. Begitu Kak Intan. Aku mau tambahin. Oh, apa Jadi tuh? ya Apa dari Bang tuh? Tama kan kayak seperti Iya, itu ya. iya. Nah, ternyata ada faktor pendukungnya loh teman-teman. Jadi ada faktor pendukung itu adalah metode Hanafi itu fleksibel. Terus ada dukungan politik, tradisi penulisan yang kuat, dan jaringan dagang yang luas banget. Itulah Wow. mengapa ya Imam Abu Hanifah ini sangat kita perlu jadikan pelajaran ya, karena dari beliau lah kita bisa banyak belajar ya gitu. Menarik sekali ya. Sekarang terakhir nih Dinda, apa sih warisan terbesar Imam Hanafi dan kenapa masih relevan sampai saat ini gitu? Wah, warisannya itu sangatlah luar biasa, kawan-kawan. Nah, ada apa aja sih warisan dari beliau ini nih? Yang pertama itu ada metodologi fikih yang sistematis. Nah, majelis fikih yang jadi inspirasi sebagai lembaga fatwa modern. Dan yang satu lagi nih, penekanan penggunaan akal. Itulah warisan dari beliau. Iya, relevansinya juga banyak loh ternyata. Apa? Aku baca nih ya. Jadi dalam ekonomi syariah juga, terus sistem hukum yang modern, pendidikan, terus sampai bioetika dan teknologi ternyata. Banyak banget ya. Oh iya, bener-bener sih, bener yang dikatakan oleh Kak Dinda, Kak Ririn. Dan ternyata pendekatannya itu fleksibel dan rasional tadi loh teman-teman gitu. Beliau itu membantu Islam tetap sesuai perkembangan zaman tanpa kehilangan prinsip dasarnya gitu teman-teman. Udah, pokoknya ini tuh warisannya tuh udah banyak banget ya, sampai yang relevan sampai saat ini tuh ternyata banyak banget gitu warisan Imam Hanafi. Dan kalau kita lihat dari kisah beliau ini ya teman-teman, banyak banget perjalanan beliau yang bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, untuk kalian yang ada di rumah gitu, yang lagi nonton Mazhab Talk ini gitu. Yang pertama apa sih? Yang pertama ini, beliau itu atau Imam Hanafi ini sangat-sangat mandiri. Beliau ini cari nafkah sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara berdagang. Nah, beliau ini nggak mau loh disetir politik walaupun ditekan gitu. Dan yang kedua, Imam Hanafi ini atau Imam Abu Hanifah ini
lebih mengutamakan keadilan dan berani bilang tidak pada kekuasaan yang zolim. Dan yang paling penting, ilmu itu harus jalan bareng dengan akal sehat dan hati nurani. Masya Allah. Pokoknya Inspirasi banget. iya, Imam Hanifah ini Masya Allah deh pokoknya. Iya. Jadi relevan banget ya. Jadi relevan banget nih buat kita sekarang yang kaum Gen Z kali ya. Wah, Gen Z banget. gila, kita kan Gen Z banget nih ya, gitu. Jadi emang sangat harus teman-teman pantau nih podcast kita di Mazhab Talk. WhatsApp Talk. Kok Kak Dinda? Dan kalian juga nih ketika memilih mazhab ataupun ulama jangan cuman ikut-ikutan doang. Teman ke kanan, kalian ke kanan, teman ke kiri, kalian ke kiri. Jadi harus Kita ke jurang. Nah, jangan. guys. Jangan. Yang jelas Harus jangan punya ikutin. pendirian sendiri, betul gak? Betul banget, Dinda. Jadi kaum Gen Z itu harus punya prinsip dan juga akal yang sehat ya. Keren banget nih teman-teman aku. Tuh, pesan-pesannya harus punya prinsip, akal sehat harus dipakai, dan yang utama jangan asal ikut-ikutan. Tuh pokoknya itu relevan banget ya buat kaum Gen Z ini gitu. Oke, sekarang aku mau tebak-tebakan dulu buat kalian. Siap gak? Boleh. Oke. Apa tuh? Jadi ada tebak-tebakan nih. Siapa nama murid Imam Hanafi yang jadi kodi di masa Harun al-Rasyid? Kita tahu. Kita tahu pasti. Pasti siapa? Kau pada tahu? Abu Yusuf. Keren banget, keren. Betul. Fun fact-nya, beliaulah yang bikin Hanafi ini masuk ke sistem hukum negara kala itu. Wah, pokoknya oke, Allah gitu kan. Nah, sebelum aku tutup, ada kata-kata yang ingin disampaikan dulu nggak nih buat teman-teman yang lagi nonton dari ada dong. kawan-kawan aku nih, dari sahabat-sahabat ngobrol aku nih. Ada? Ada dong. Coba dari Kak Dinda dulu. Mau tahu kan? Boleh, Mau Kak tahu Dinda. kata-katanya? Apa tuh? Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Ilmu tanpa akhlak adalah kehampaan. Oke. Dan akhlak tanpa ilmu adalah kesesatan. Betul gak? betul. Betul. Nah, pesan yang terinspirasi dari sikap Imam Abu Hanifah yang selalu mengedepankan ilmu sekaligus akhlak mulia. Oh, kata-katanya juga udah terinspirasi dari Imam Hanafi. Iya ternyata. Ternyata agak kalah keren. Iya. Oke, ada lagi kan nih dari Ada Karirin? dong. Aku mau coba nih. Tadi kan dari tadi kita pakai bahasa Indonesia mulu ya. Aku mau coba beralih ke bahasa Inggris ya. Aduh. Gen Z banget. banget sih nih. Bukan anak jaksel. Oke ya. Jadi gini kata-kata ya. True understanding of the law lies not in the text alone, but in serving the welfare of people. Inspired by Imam Abu Hanifah. Translate Bang Tama. Artinya cari aja sendiri. Cari sendiri. Translate nanti ya. Coba Bang Tama. Oh, kalau dari gue sendiri sih ya, sebagai kaum Gen Z sekaligus merangkap bukan sebagai milenial ya? sekaligus milenial. Ada kata-kata spirit nih ya kan. Spiritual. Eh, siapa yang berbicara banyak gitu, banyak pula kesalahannya gitu. Siapa yang banyak kesalahannya, maka hilanglah kehormatannya. Gitu, dan siapa yang hilang kehormatannya maka ia tak lagi dipercaya. Nah, jadi betul sekali nih dengan tema kita Mazhab Talk tentang sejarah baik ringkasan perjalanan kisah hidupnya dari Imam Abu Hanifah ini yang mengedepankan independensi dengan berasaskan berpikiran rasional, teman-teman. Jadi tadi gitu yang disampaikan oleh teman-teman saya tadi, ada Kak Dinda, Kak Intan ataupun Kak Ririn, kita sebagai kaum milenial ataupun Gen Z harus bisa memilah dan memilih mana itu yang benar gitu kan. betul. Jadi jangan asal ikut-ikutan. prinsip. Nah, itu sih yang paling penting, harus punya prinsip, harus berpegang teguh. Gitu, jangan mudah rapuh. Ya. Jangan juga ikut-ikutan temen tadi ya. Nah, itu betul. Catat teman-teman. Catat ya teman-teman kata-kata mutiara dari perempuan tiga bertangguh ini nih. Waduh. Insya Allah.
Nah, itu dia obrolan kita hari ini tentang Imam Abu Hanifah, sang ulama pedagang yang kisahnya ini bikin kita mikir, wah ternyata ilmu dan bisnis ini bisa berjalan beriringan ya gitu kan. Makanya nih untuk Gen Z yang saat ini gitu kan, boleh tuh jiplak-jiplak gitu ikutin kisah Imam Hanafi. Ternyata ini terinspiratif banget loh gitu, kayak gemes banget iya gitu. Ternyata sejarah itu nggak sememboretkan yang kalian pikirkan, pokoknya seseru ini loh gitu menggali jejak Imam Hanafi gitu kan. Pokoknya ternyata wah ilmu ini bisa berjalan beriringan ya gitu kan. Semoga kisah beliau ini bisa jadi suntikan untuk kita semua, semangat kita semua, baik yang lagi ngejar ilmu, merintis usaha, ataupun lagi gigih perjuangin prinsip-prinsip hidup. Nah, oke, jangan lupa ya follow terus podcast Mazhab Talk dan kasih rating bintang 5 dan share episode ini ke teman kalian biar makin banyak yang ikutan santai tapi tetap dapat ilmu. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan tema yang lebih seru lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.